Lemon yang terdiri dari saya, Ade Laili Nur Hasanah, absen 2. Saya Ferry Rahmat Adam, nomor absen 11. Saya Muhammad Isyara Nurdiansyah, nomor absen 20. Saya Raisya Maulid Putri, nomor absen 24. Dan saya Rigori Harmunajah, nomor absen 26. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pembahasan pertama akan saya awali dengan apa itu lemon. Jadi, lemon merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Lemon pertama kali tumbuh di India, Burma Utara, dan Cina. Pada tahun 1493, Christopher Columbus membawa biji sitrus lemon ke Hispaniola. Budidaya sitrus lemon pertama kali di Genoa pada pertengahan abad ke-15. Pada abad ke-18 dan abad 19, sitrus lemon ditanam di Florida dan California. Bagian dari tanaman sitrus lemon yang sering dimanfaatkan adalah kulit buah, bunga, daun, dan air perasan. Yang selanjutnya teman-teman, jadi budidaya jeruk ini ternyata manis dan segar bagi petani. Selain bisa panen tiap minggu, peluang pasarnya pun terbuka luas. Bahkan, kualitas lemon dalam negeri tak kalah dengan produk impor. Pendorong tingginya permintaan yakni karena pertumbuhan kuliner dan perkembangan dan hotel di kota-kota besar di tanah air cukup pesat, sehingga terdampak signifikan terhadap permintaan jeruk lemon. Apalagi sekarang ini tren hidup sehat sangat digandrungi masyarakat, sehingga jumlah komoditas seperti jeruk lemon yang punya kandungan vitamin C dan manfaat kesehatan lainnya bisa menjadi pilihan masyarakat. Tingginya permintaan jeruk lemon juga menjadi peluang bisnis bagi petani. Sistem sarana produksi terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, bibit biji. Meliputi 1. Pupuk kandang 1:1, tanah, bedengan, air, polybag, dan sekam. Yang kedua, ada bibit batang. Meliputi tanah, pisau okulasi, pupuk kandang, tali rafia, air, dan gunting stik. Subsistem usaha tani, syarat tumbuh lemon. 1. Tanah tidak tergenang air. 2. Tidak becek dan tidak basah. 3. Tanah yang gembur dan organik. 4. Tanah dengan tingkat garam yang rendah. 5. Penyiraman sinar matahari setiap tahun. Penyiapan lahan. 1. Melakukan sanitasi lahan untuk membersihkan gulma. 2. Pengemburan tanah atau lahan. 3. Pembuatan undukan tanah untuk ditanami bibit. 4. Pemberian jarak antara tanaman satu lemon dengan yang lain antara 70 sampai 100 cm. 5. Pembuatan lubang dengan kedalaman yang disesuaikan bibit antara 30 cm. Pembibitan. 1. Metode cangkok. 2. Pemilihan benih atau biji dari varietas unggul. 3. Teknik okulasi. 4. Stek batang. Persiapan lubang tanam dan penanaman. 1. Pemindahan tanaman di lapangan. 2. Pemberian pupuk urea sebanyak 20 kg per hektar. 3. Lakukan penanaman dengan memasukkan ke lubang yang dibuat. 4. Siram dengan air secukupnya setelah penanaman. Pemeliharaan. 1. Penyiraman awal tanam dan musim kemarau dapat dilaksanakan setiap pagi dan sore hari. 2. Pemupukan 4 kali dalam 1 tahun. 3. Pupuk kandang kompos NPK dan ZK. 4. Penyiangan dan pembumbuan jika ada gulma. 5. Penangkasan untuk membentuk tunas yang baru. 6. Pengendalian hama dengan pestisida nabati. Dan yang terakhir, pemanenan. 1. Panen dilakukan pada saat buah mencapai kematangan optimal sekitar 8 bulan dari mulai berbunga, yaitu antara sekitar Januari sampai bulan Agustus. 2. Panen dilakukan dengan menggunakan gunting, pangkas yang tajam, kemudian masukkan buah ke dalam keranjang yang telah dipilih atau dimasukkan ke dalam kantung plastik. 3. Panen dilakukan saat cuaca cerah, karena saat cuaca cerah itu sangat bagus untuk melakukan pemanenan agar kualitas buah yang kita panen menjadi lebih baik. Teman-teman tahu nggak sih, lemon itu banyak manfaatnya loh. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, membantu meningkatkan sistem imun. Dan yang terakhir adalah membantu untuk mengangkat racun di dalam tubuh. Mengolah lemon menjadi sari lemon bertujuan untuk membuat praktis, menambah nilai jual, dan menambah daya simpan lemon.
Ciri-ciri buah lemon yang siap panen adalah yang pertama dilihat dari kulitnya berwarna kuning cerah, kemudian dilihat dari umur pohonnya sudah berumur 8 bulan. Sebelum diolah, lemon terlebih dahulu harus dicuci. Kemudian setelah dicuci, disortir. Setelah disortir untuk lemon yang masih hijau diberi cairan pematang buah alami dan kemudian didiamkan di ruang tertutup selama 1 minggu. Proses pembuatan sari lemon yang pertama, pilihlah yang sesuai dan pas kematangannya. Hindari tekstur lemon yang terlalu keras. Airnya sedikit, rasanya juga pahit loh. Cuci lemon dengan air UV sterilizer yang berguna untuk membunuh bakteri dan virus. Ambillah sari lemon dengan cara diperas. Kemudian, saring untuk memisahkan biji dan kotoran yang terbawa. Supaya steril, sari lemon harus dimasak selama 3 jam dengan suhu 60 derajat. Sebelum dikemas, jangan lupa cek keasaman dan kadar gula ya. Sari lemon dapat bertahan selama 6 bulan loh tanpa pengawet. Baik, untuk yang selanjutnya adalah subsistem pemasaran. Jadi terdapat 2 target pasar dalam pemasaran komoditi lemon, yaitu meliputi pasar tradisional dan pasar modern. Hal ini dipisahkan berdasarkan sasaran dan manfaat dari si komunitas lemon itu sendiri. Untuk pasar tradisional ditargetkan untuk tingkatan umum dan dengan tujuan yang umum pula, seperti menjadi bahan makanan misalnya. Sedangkan untuk pasar modern kita targetkan untuk kalangan tertentu dan dengan tujuan yang tertentu pula, seperti sebagai bahan olahan minuman atau juga dapat sebagai bahan penurun berat badan bagi kalangan anak muda. Jadi itu. Subsistem penunjang. Kegiatan agribisnis tidak bergerak di ruang hampa, tetapi akan terkait dengan lembaga-lembaga lain yang menunjang. Agar setiap sistem yang diuraikan diatur berjalan dengan baik. Diperlukan seperangkat lembaga yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan agribisnis. Subsistem agribisnis dalam perkembangannya memerlukan koordinasi dan sinkronasi antar subsistem. Di samping itu, juga dukungan teknologi, dukungan permodalan, perangkat kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan lembaga-lembaga seperti lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan, penyuluhan, pelatihan, perbankan, dan yang dilengkapi dengan seperangkat kebijakan pemerintah yang menunjang terselenggaranya agribisnis tersebut. Terima kasih.